Pemain Qatar mau tackling, gerakan refleks dari Ivar Jenner itu kan dia harus melompat. Ya, kita lihat di sini. Wasit berkomunikasi oleh tim VAR ya guys ya. Kita lihat di sini. Wasit berkomunikasi. Ya, ini awal mula pasti nih dapat penalti nih karena ini kan Ridho lagi lari gitu kan. Posisi memang di kotak penalti ya, rawan juga ya. Kita lihat di sini ada sikut masuk ya guys ya. Sedikit. Tapi emang di pemain kan ngedorong gitu. Pasti kan kena kalau kita mundur gitu kan. Emang agak sulit di situ posisinya ya guys ya. Wasit ngelihat dari sudut pandang ini makanya memberikan hadiah penalti, tapi memang agak sedikit kontroversi karena dia sudah memberikan atau tidak mengindikasi itu kalau itu pelanggaran ya. Kita lihat lagi tuh. Nah, wasit baru dapat di sini, dia dapat dari sudut. Nah, kita lihat di situ. Ada kibasan ya dari Rizky Ridho ya guys ya. Dia dapat dari tim VAR masukan, akhirnya ada penalti ya guys ya. Ini awal mula Indonesia sedikit buyar ya skenarionya, dan Sintayong juga kartu kuning karena protes. Di situ pemain kaget ya guys ya. Karena memang diharapkan nggak ada penalti, itu refleks aja sebenarnya dari Rizky Ridho karena dia didorong dari belakang dan dia berlari mundur. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi sekali lagi. Tuh. Itu posisinya Ridho nggak sengaja guys. Maksudnya nggak ada kesengajaan. Tapi memang posisinya pemain Qatar ada di belakangnya. Jadi mau nggak mau kena. Ya begitulah akhirnya wasit memberikan hadiah penalti buat timnas Indonesia. Kita lanjut lagi ke kejanggalan atau fakta menarik, catatan menarik di babak kedua guys. Ya kita lihat di situ ya guys ya. Ivar Jenner ya, sangat acting ya, bermain drama pemain Qatar. Kita lihat langsung diganjar kartu kuning di sini. Ivar, dia udah mendapat kartu kuning sebelumnya dan wasit memberikan kartu merah langsung. Baru menit pertama babak kedua. Inilah yang menambah kegeraman kita terhadap wasit ini guys ya. Maksudnya nggak ada toleransi sedikit kalau pemain itu udah dapat kartu kuning. Biasanya ada peringatan dulu standarnya. Nah, ini posisinya sih kalau dari kamera itu tilis doang ya guys ya. Apakah kena dengkulnya, pullnya? Kita juga kan perlu lihat juga sebenarnya dari VAR-nya. Kita lihat lagi dari siaran ulangnya guys ya. Kita lihat lagi nih guys ya. Ya, kita coba perlambat ya guys ya. Kita coba perlambat ini. Dari adegan ini. Ya. Situ ya guys ya. Sebenarnya kan dia kan posisi berlari nih Jenner nih. Kalau dari ulasan saya ini pun posisi dia berlari ya. Ini bola ya guys ya. Pemain Qatar mau tackling gitu kan. Gerakan refleks dari Ivar Jenner itu kan dia harus melompat. Sebenarnya kalau dia mau tackling gitu ya, dia mau ambil bola tapi takut kena kakinya si Ivar, namanya pemain lama di Eropa ya guys ya. Dan juga insting dari pemain untuk gak cedera itu kan dia harus melompat. Kita lanjut lagi ya, dia harus melompat sebenarnya. Bentar. Dia harus melompat ya. Nah, gitu ya. Ini kan mau bentrok nih sebenarnya. Gitu, dia mau bentrok di sini nih. Gitu, mau bentrok. Untuk menghindari ya dia harus melompat. Ternyata kena kaki, mungkin tilis sedikit ke dengkulnya si pemain Qatar nih. Dia kelojotan guys. Makanya bingung juga ya. Orang 50-50 ini. Tuh. Ya. Kita lihat lagi. Iya, tuh di situ ya. Kita lihat lagi nih siaran ulangnya. Langsung dia kelojotan nih guys ya. Ini dari sudut lain. Ya. Tuh lihat. Tuh ya. Ini 50-50 guys, karena Ivar loncat ya guys ya. Ivar loncat sebenarnya dia, karena kan langkah dia yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas. Nggak mungkin kan kanan ke bawah, kirinya harus ke bawah, dia paksain, keinjek dia. Makanya dia lompat. Gitu kan, bener gak? Kita lihat lagi. Ya. Tuh. Kalau lihat sekilas nggak ada kena ya guys ya. Kita lihat lagi.
Tuh. Nah, di sini kalau pemain kalau pemain beneran sakit, dia nggak ada jeda, guys. Nih lihat tuh. Iya, dia ada jeda di sini. Nah, tuh ya. Pemain Qatar ini ada jeda, dia baru dia merasakan sakit ya. Iya loh. Akhirnya ya seperti itu. Jadi inilah kejanggalannya. Maksudnya kalau apa kenanya itu dalam posisi dia membawa bola terus di tackling dari belakang gitu ya, baru itu bisa fakta real kartu merah langsung. Tapi ini posisi masih sama-sama berlari loh, masih sama-sama lari, masih dalam perebutan bola gitu kan. Posisinya juga pemain Qatarnya juga ingin merebut dengan cara yang apa gaya tackling gitu kan, refleks Ivar Jenner. Nah, gitu kan. Dia kan kayak mau tackling nih sebenarnya, dia tiduran gitu kan. Jadi Ivar Jenner tuh harus refleks dia dengan cara begini gitu kan. Harusnya wasit lebih melihat atau minimal kalau emang pelanggaran keras kartu kuning aja gitu sebenarnya. Maka itu kita agak geram ya dengan kepemimpinan wasit. Oke, kita lanjut guys. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, tuh udah pelanggaran Sananta ya. Kita akan lihat siaran ulangnya. Kita lihat ada siaran ulangnya di sini. Pemain Qatar terkapar ya guys ya. Pemain Qatar terkapar. Kita lihat di situ. Ya, kita lihat lagi siaran ulangnya. Sampai VAR loh pemain wasit nih. Ya, sampai ngelihat VAR gitu. Giliran pelanggaran timnas Indonesia dia nggak ngelihat VAR gitu. Ya, ada injekan sebenarnya di sini. Ada injekan, indikasinya bola sebenarnya nggak terlalu dekat dari Sananta ya. Kita lihat di sini. Tapi ini bola umpan dari pemain timnas Indonesia gitu. Maksudnya dari bola dari temennya gitu. Bukan bola liar guys ya. Bola dari pemain timnasnya apa Fajar Faturrahman mengumpan ke Sananta sebenarnya. Jadi dia ingin meraihnya gitu, ingin mendapatkan bola ini, tapi ada pemain Qatar gitu kan. Ada pemain Qatar sehingga ada injekan kaki dari Ramadan. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi perlambat di sini guys ya. Tuh, dia mau meraih bola ini sebenarnya. Dia mau meraih bola ini sebenarnya kan, tapi ada pemain Qatar U23 yang udah deket gitu. Dia lebih deket ini, tapi kakinya dia mau ambil sebenarnya. Nah, kaki kirinya dia masuk mengambil bola, akhirnya kena diinjek gitu kan. Kita lihat lagi ya. Nah, di situ ya. Di situ ya. Jadi pelanggaran di situ. Dan wasit melihatnya pelanggaran dari belakang ya guys ya. Dan keras dan menganggapnya berniat mencelakai sebenarnya. Ya, kita lihat. Nah, Sananta kartu kuning, berarti udah 2 kartu kuning saat ini. Tuh ya. Oke, jadi ada sebenarnya kartu kuning dulu yang dikeluarin nih guys ya buat Sananta ya guys ya. Kita lihat di sini pergerakan wasit. Kita lihat di sini pergerakan wasit ya. Ya. Kartu merah langsung ya. Ya, di sini ya guys ya. Jadi wasit menganggapnya tackle keras di situ, tapi ada beberapa kejadian yang istilahnya tackling keras kepada pemain Indonesia wasit nggak gubris. Ya, kita menganggapnya wasit ini bermasalah dan menjadi pemain ke-12 buat Qatar ya guys ya, karena memang sangat-sangat tidak adil sebenarnya dalam menyikapi pertandingan wasit ini asal Tajikistan ya. Kita sedikit berlapang dada mungkin buat netizen dan juga supporter Indonesia, biar kedepannya Australia kita bisa unggul dan Yordania kita bisa unggul. Tapi catatan ini menjadi penting supaya dievaluasi wasit itu dan juga perangkat pertandingan yang termasuk tim VAR yang dari Thailand. Itu bukan ungkapan sebagai pihak yang kalah. Walaupun menang pun kalau kita
di model begini juga kita pasti protes gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Kalaupun ya kalah kita terima karena pertandingan dan memang seperti itu adanya. Tapi bagian dari evaluasi kita harus terus, dan juga ketua PSSI udah melayangkan itu mungkin. Oke, mungkin itu aja videonya, sedikit review pertandingan Indonesia versus Qatar yang sedikit diwarnai kontroversi dan kejanggalan dari perangkat pertandingan termasuk wasit. Mungkin next kita akan menang dan mendapatkan hasil baik melawan Australia dan Yordania. Doakan selalu Indonesia U23 di Piala Asia Qatar 2024 ini, dan Sintayong tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelatih dan juga meracik strategi yang bagus buat timnas Indonesia nanti ke depannya. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tanggal 18 April Indonesia U23 versus Australia U23. Sekali lagi makasih. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.